Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Baik ahibadillah yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kajian kitab Bulughul Maram. Silakan dibuka halaman 80. Dibuka halaman berapa? 80 ya. Babu sholatit tatawwu'i. Disimak dan ditulis. Yang ngantuk kelihatan dari kamera ya. Babu sholatit tatawwu'i. Bab tentang salat tatawwu' ya. Bab tentang salat sunnah. Hadis yang 284 ya. An Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala, berkata li kepadaku an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal mintalah, engkau, fakultu, maka aku berkata, as'aluka, aku memohon, aku memohon atau aku meminta kepadamu, murafaqataka, menjadi temanmu ya Rasulullah, fil jannah, di surga. Santri yang belum bawa kitab siapa? Yang nggak bawa kitab coba tunjuk jari. Nggak dapat kitab. Kemarin udah dibagi semua kan kitabnya ya. Fil jannati, di surga. Ya Rasulullah, aku memohon engkau menjadi temanmu di surga. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairu dzalik,
adakah selain itu? Au ghairu dzalik, adakah selain itu? Fakultu maka aku berkata, huwa dzak, huwa iya permintaan maksudnya, dzaka hanya itu ya, hanya itu. Hanya itu ya Rasulullah. Jadi permintaanku, aku ingin menjadi temanmu di surga. Hanya itu ya Rasulullah, ingin menjadi temanmu di surga. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa'inni ala nafsika, fa'inni maka tolong, bantu aku, ala nafsika atas dirimu, bikasrati sujudi dengan banyak sujud. Fa'inni maka tolonglah, bantu aku, ala nafsika atas dirimu, bikasrati sujudi dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslim, rawahu meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Jadi ini bab tentang sholat sunnah ya. Dianjurkan kita untuk memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sujudnya. Karena dengan memperbanyak sujud semakin diangkat derajat seseorang. Semakin tinggi derajat seseorang, berarti semakin tinggi surganya. Semakin tinggi surganya berarti itu dia bersama surga para nabi dan rasul. Makanya di hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini menggambarkan betapa sahabat Nabi itu orang-orang yang antusias ya, orang-orang yang semangat dalam beribadah. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini orang yang senantiasa khidmat ya, khidmat kepada Nabi SAW, baik saat Nabi safar ya maupun saat Nabi berada di rumah atau tidak safar. Jadi Ibnu Ka'ab al-Aslami ini, sahabat ini, itu senantiasa kalau Nabi mau wudu ya, Nabi mau wudu itu beliau ya, sahabat Rabi'ah ini senantiasa menyiapkan air wudunya Nabi SAW.
setiap kali Nabi mau wudu, air udah siap ya. Nabi tidak perlu repot-repot nimba air ke sumur ya, karena banyak sahabat yang khidmat. Nah, salah satunya ini sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau termasuk sahabat Ahlus Suffah ya. Termasuk sahabat Ahlus Suffah ya, yang tinggal di emperan masjid ya. Dikatakan sebagian riwayat beliau itu sahabat senior Muhajirin ya. Walaupun ada riwayat yang mengatakan sahabat Ansar, tapi kebanyakan riwayat beliau dikatakan sebagai Ashabus Suffah ya, orang yang hidupnya di emperan Masjid Nabawi ya, karena nggak ada rumah, dan hidupnya itu totalitas ya, digunakan untuk khidmat ya, bantu Nabi ya, kebutuhan-kebutuhan Nabi seperti air wudhu, beliau yang menyiapkan. Ini khidmat ya, khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu budaya para sahabat ya, khidmat kepada Rasulullah, menyiapkan kebutuhan Nabi, menyiapkan air wudhunya Nabi ya, baik dalam keadaan Nabi di rumah ataupun safar. Makanya budaya khidmat itu berkah ya ikhwah ya. Dan sebenarnya itu budaya ini kemudian ditiru oleh para santri ya, di pesantren-pesantren. Makanya santri itu istilahnya ada istilah khidmat ya. Jadi kalau santri belum pernah khidmat itu bukan santri namanya ya. Jadi santri itu salah satu cirinya khidmat ya. Khidmat itu dia mengabdikan dirinya di pesantren ya, ngabdi ya, bantu kiai ya, bantu ustadznya ya, seperti itu ya. Makanya santri-santri, khususnya santri baru, Ustadz ingatkan ya, salah satu budaya yang selama ini di sini yang Ustadz ajarkan itu setiap santri wajib ya mengenali sandal ustadznya ya. Jadi sandal Pak Kiai itu ya kalian hafalkan. Jadi Pak Kiai kalau datang ke masjid, tolong sandalnya ditatakan, nanti pulang ditatakan itu. Khidmat begitu ya. Sama kayak sahabat ya. Sahabat itu khidmat ketika Nabi mau wudu disiapkan ya, air wudunya ya. Santri juga begitu, guru santri juga begitu, menyiapkan ya. Jadi dari dulu tuh santri-santri kalau di pesantren, kiainya turun dari masjid nggak perlu nyari sandal, sandalnya ditatakan gitu ya. Kiainya bawa tas atau bawa barang kelihatannya berat, segera dibantu, dibawakan, khidmat gitu ya. Depan rumahnya kotor, ada sampah-sampah, dipunguti sampahnya gitu. Jangan malah kiainya turun dari masjid sandalnya hilang ya, dipakai santri ya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi justru tatakan, itu namanya kebiasaan khidmat ya. Kebiasaan apa? Khidmat ya. Jadi khidmat itu salah satu budaya santri, dan itu budaya sahabat ya, budaya sahabat. Nah, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, jadi setiap kali Nabi mau sholat tanpa harus disuruh ya, tanpa harus diperintah ya, beliau ini sudah menyiapkan air ya, sudah menyiapkan air wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ya khidmatnya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, Nabi biasanya ya ingin memberikan sesuatu ya. Mintalah wahai Ka'ab ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kamu mintalah sesuatu, minta katanya ya. Minta, ya Rasulullah, aku nggak ada permintaan kecuali ingin menjadi temanmu di surga ya. Ingin menjadi temanmu di surga. Jadi permintaan sahabat itu juga luar biasa ya. Permintaan sahabat itu juga sangat luar biasa. Jadi tidak minta imbalan materi,
tidak ingin mendapatkan balasan-balasan materi, ya, tetapi ya hanya ingin menjadi teman Nabi SAW di surga. Ya, aku ingin menjadi temanmu ya Rasulullah di surga. Ya. Ini luar biasa ya, sahabat itu permintaannya kepingin jadi teman Nabi di surga. Ya. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, au ghairu dzalik. Adakah permintaan yang lain? Ada nggak permintaan lain? Ya, kalau itu insya Allah ya. Maksudnya Nabi itu menawarkan balas jasa. Jadi Nabi itu ingin memberi sesuatu. Kamu mau minta apa? Ya, Nabi ingin memberikan balasan materi kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya. Jadi ditawari lagi kepada Nabi. Ya, Nabi menawari lagi kepada Ibnu Ka'ab al-Aslami tadi. Tetapi sahabat ini mengatakan huwa dan itu saja ya Rasulullah, saya nggak ingin tambahan atau ingin permintaan yang lain. Maka Nabi SAW mensyaratkan, kalau begitu ayo bantu aku ya atas dirimu, kamu punya komitmen untuk memperbanyak sujud ya. Untuk memperbanyak apa? Sujud. Artinya apa? Artinya kalau orang itu semakin banyak sujudnya ya, semakin banyak sholat sunnahnya, itu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dalam hadis ini juga sebagai dalil bahwa siapa saja yang ingin berjumpa Nabi SAW nanti di surga, bertetangga dengan Nabi, satu komplek dengan Nabi ya, satu level surganya dengan Nabi di surga Firdaus, yaitu dengan perbanyak sujud ya. Dengan perbanyak apa? Sujud ya. Memperbanyak sholat sunnah ya. Makanya hadis ini diletakkan di hadis pertama dalam bab ini ya oleh Ibnu Hajar, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bikasrati sujud, memperbanyak sujud, alias itu memperbanyak sholat apa? Sunnah ya. Memperbanyak sholat sunnah. Baik, akhibati billah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini yang pertama kita belajar dari akhlak para sahabat Nabi, yaitu mereka memiliki budaya khidmat ya, budaya khidmat mengabdi ya. Jadi ini bisa kita tiru, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya salah satu pilar perguruan tinggi itu juga pengabdian masyarakat ya, apalagi santri ya. Jadi sebelum ada perguruan tinggi, santri sudah lebih dahulu, pesantren itu lebih dahulu menerapkan budaya pengabdian ya, khidmat ini ya. Jadi budaya khidmat itu memang budaya ilmu ya, tradisi sahabat, tradisi ulama ya. Makanya mengkhidmatkan ilmu ya, mengkhidmatkan diri ya, mewakafkan diri untuk ilmu, itu budaya sahabat ya. Mewakafkan diri, mengkhidmatkan diri untuk Islam dan kaum muslimin, itu budaya sahabat ya. Itu budaya tradisi sahabat ya. Maka harus dihidupkan ya, maka harus dihidupkan. Yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran betapa cita-cita, keinginan ya para sahabat itu sangatlah tinggi ya. Bukan sumbu pendek ya. Kebanyakan manusia itu keinginan yang sifatnya sumbu pendek, keinginan duniawi, materi. Sahabat tidak. Keinginannya itu sangat tinggi, cita-citanya sangat tinggi, yaitu kepingin masuk surga Firdaus, kepingin bersama Nabi ya. Kepingin masuk surga Firdaus, kepingin bersama Nabi SAW. Salah satunya tadi dengan sholat, dengan wasilah sholat, dengan wasilah memperbanyak sujud. Makanya syarat utama masuk surga Firdaus itu kan sujud ini ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Sungguh beruntung orang mukmin. Siapa? Yaitu orang-orang yang salatnya apa? Khusyuk. Ya, banyak salat tadi dalam hadis ini. Ya.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu syarat ya, masuk surga Firdaus itu diawali dari salat, ditutup dengan salat tadi. Ya. Jadi menjaga salatnya, khusyuk dan muhafadzah ya. Jadi dua sifat di awal ya, salatnya khusyuk, di akhir penutup dari syarat masuk surga Firdaus tadi itu yuhafizun ya. Orang-orang yang menjaga Pak, mereka menjaga salatnya, yang menjaga sujudnya ini. Nah, di dalam hadis ini sahabat Ibnu Ka'ab al-Aslami itu disyaratkan oleh Nabi, kalau begitu kamu ingin menjadi temanku nanti di surga, tolong bantu ya, kamu banyaklah sujud. Banyaklah apa? Sujud. Jelas ya? Ini obsesi para sahabat itu luar biasa ya, kepingin masuk surganya tak tanggung-tanggung, surga Firdaus ya. Dan tidak sekedar masuk surga, tapi kepingin bersama Nabi ya, kepingin bersama Nabi. Dan di antara sahabat Nabi juga ya, mereka hampir sama gitu ya, mereka itu keinginannya itu hampir sama, ingin bersama Nabi ya. Bahkan ada seorang dari sahabat Nabi itu kalau sehari nggak bersama Nabi ya, kalau satu hari saja dia nggak jumpa Nabi, itu jatuh sakit ya, jatuh sakit ya. Nah, ketika dia sakit ya, kemudian dijenguk oleh Nabi, Nabi bertanya, sakit apa? Ternyata bukan sakit biasa ya, bukan sakit batuk pilek atau sakit demam atau sakit-sakit fisik yang lain, tidak. Tetapi unik sakitnya sahabat ini ya. Maka dijawab, falaula anni aji'u fa'anzur ilaika dhanantu anna nafsi takhruj. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku enggak melihat engkau ya, bisa jadi saya sakit atau mati bahkan ya. Jadi kalau aku nggak melihat engkau ya Rasulullah, bisa jadi saya sakit atau mati gitu malah. Itu saking cintanya ya sahabat kepada Nabi. Terus sakitku itu karena aku berpikir ya, kalau nanti aku mati ya, dan engkau juga wafat ya Rasulullah, nah takutnya aku nggak jumpa ya. Kalau toh aku masuk surga, itu surgaku itu tidak selevel dengan surgamu ya Rasulullah. Engkau seorang Nabi Rasul, aku orang biasa ya, aku bukan siapa-siapa. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa ayat 69 ya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin ya. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia bersama para nabi ya, bersama para apa? Nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin ya. Jadi intinya kalau siapa saja yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama Nabi ya. Nah, salah satu syarat bersama Nabi tadi apa? Perbanyak salat apa? Sunnah. Yang bajunya biru belakang itu. Sini.
Kitabnya jangan ditaruh di bawah gitu, bawah. Kalau ngaji bawa pulpen, banyak pulpennya. Iya, supaya nggak ngantuk ya. Ngaji kok ngantuk ya. Jadi ngaji itu tidak boleh apa? Ngantuk sama sekali. Makanya bawa pulpen dicatat ya. Ngaji itu dicatat. Makanya Ustaz kenapa kalau ngaji bawa kamera? Ketahuan yang ngantuk. Ustaz lihat. Baik, jadi salah satu syaratnya apa tadi? Memperbanyak apa? Salat sunnah ya, memperbanyak salat sunnah. Jadi kalau kepingin bersama Nabi, perbanyak salat sunnah ya. Dan taat kepada Rasulullah ya. Apa yang diajarkan Nabi ditaati. Nah terus lagi amalan yang lain, menanggung anak-anak yatim ya. Jadi memelihara anak-anak yatim ya, memberi beasiswa ya, membantu kehidupannya ya, menjadi kafilul yatim ya, orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim, menyantuni ya. Karena Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakada ya. Jadi aku dan orang yang peduli terhadap anak yatim itu seperti ini di surga ya. Jadi seperti dua jari. Nabi mengatakan begini ya. Begini berdampingan, artinya bersama Nabi nanti di surga ya. Jadi Nabi nggak mengatakan begini ya. Di surga bersama Nabi ya. Jelas ya? Demikian juga kalau kita punya anak perempuan ya, kalau kita punya anak perempuan, kemudian berbuat baik kepada anak-anak perempuan ya. Ya bukan berarti anak laki-laki tidak berbuat baik, maksudnya anak perempuan itu lebih spesial gitu. Kalau kita nanti kalian rumah tangga punya anak ya, ada laki ada perempuan. Ada kadang orang itu anaknya perempuan semua, dikasih 5 perempuan semua gitu. Itu bersyukur ya. Karena anak perempuan itu spesial ya. Nabi mengatakan man kana lahu ukhtan au ibnatan fa ahsana ilaihima ya. Jadi kalau orang itu punya 2 anak perempuan ya, atau punya saudari perempuan gitu kan, kemudian dia betul-betul merawatnya, perhatian ya, maka dia di surga. Di surga kahata ini seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi Nabi memberikan perhatian kepada anak perempuan khususnya, dididik, diasuh ya. Kenapa begitu? Karena kalau anak perempuannya baik ya baik itu negerinya, baik keluarganya. Tapi kalau anak perempuan rusak nanti kalau dia rumah tangga, kalau rumah tangganya rusak, masyarakatnya rusak. Kalau dia punya anak, anaknya juga rusak. Makanya anak perempuan itu spesial ya. Jadi Nabi datang itu merawat anak-anak perempuan ya. Jadi anak perempuan diberikan perhatian khusus ya, diasuh dengan benar ya. Bukan dizalimi dalam arti ya dibiarkan tidak pakai jilbab misalkan ya. Dibiarkan pergaulan bebas. Kalau perempuan rusak, otomatis laki-laki juga ikut rusak gitu. Ya. Negaranya juga bisa ikut rusak gitu. Makanya pendidikan perempuan ini lebih spesial gitu ya, lebih spesial, harus diberikan perhatian ya. Makanya dulu di sini asalnya santrinya laki-laki semua dulu di Ulil Albab. Nah, kemudian ternyata kita butuh juga untuk santri-santri akhwat juga ikut mondok gitu ya. Makanya dua-duanya harus diberikan perhatian ya. Sekarang di Ulil Albab ya laki-laki ada, perempuan juga ada, dan tidak dibeda-bedakan
Dan harusnya perempuan lebih tadi diberikan perhatian karena begitu ya. Karena seperti itu. Jadi perhatikan betul ya. Jadi tidak boleh ada kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual ya. Itu hukumannya berat itu ya. Jadi makanya kalau saya ada lihat atau ada kasus kok ada kekerasan, udah saya keluarin aja kalau udah kekerasan fisik misalkan. Apalagi sama perempuan itu berat itu hukumannya ya. Jadi Nabi nggak pernah memukul perempuan ya. Kan saking perhatian Nabi SAW tadi ya. Tayyib. Jadi kembali tadi ya. Jadi salah satu syarat untuk bisa bersama Nabi SAW adalah dengan memperbanyak apa tadi? Sujud, yaitu salat sunnah. Nah, salat sunnah yang apa saja? Maka dirinci pada hadis berikutnya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qol hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu aku hafal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin 10 rakaat. Jadi itu hafal aku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur ya. Ini maksudnya salat sunnah qabliyah ba'diyah ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur ya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Fi baitihi, di rumah beliau ya. Wa rakaataini ba'dal isya, wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Fi baitihi, di rumah beliau. Wa rakaataini dan 2 rakaat qabla subhi, sebelum subuh ya. Jadi ini yang disebut dengan sholat sunnah muakkadah ya. Jadi sholat sunnah qabliyah ba'diyah muakkadah ya, yang dijaga oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi. Jadi 10 rakaat ya. Walaupun nanti itu ada tambahan ya, hadis yang lain. Tapi ini yang kemudian dikelompokkan oleh para ulama yang disebut dengan sholat sunnah tatawwu atau salat sunnah qabliyah ba'diyah yang muakkadah. Yang 10 ini. Nanti di luar 10 itu disebut ghairu muakkadah. Istilahnya begitu kalau dalam fikih ya. Yang pertama tadi apa? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh ya. Ini yang muakkadah ya, 10 ini ya. Apakah yang lain masih ada Ustaz? Masih ya. Yaitu nanti qobliyah sebelum maghrib. Ada hadisnya juga. Qobliyah sebelum isya, qobliyah sebelum asar. Ada nanti hadisnya akan disebutkan setelah ini ya. Kemudian lagi tambahan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Berarti zuhur itu ada 4 rakaat ya. 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat yang ghairu muakkadah. Dalam fikih begitu pembagiannya ya. Ba'da zuhur juga sama. 2 rakaat yang dari muakkadah yang biasa dijaga oleh sahabat Ibnu Umar tadi, 2 rakaat tambahan lagi gitu. Asar juga sama. Asar itu ada 4 rakaat ya. 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum asar. Jelas ya? Nanti akan dijelaskan setelah hadis ya. Hadis ini ya. Tayyib. Wa raka'ataini ba'dal jum'ati.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa rak'ataini, dan 2 rakaat ba'dal jum'ati, setelah Jumat ya, fi baitihi, di rumah beliau ya. Ini yang disebut dengan ba'diyah ya, setelah Jumat. 2 rakaat Nabi salat di rumah beliau ya. Lah Ustaz, apakah kemudian ada qobliyah Jumat? Ada ya. Ini sebagian pendapat khususnya di dalam mazhab Syafi'iyah, ada qobliyah Jumat itu ya. Walaupun sebagian teman-teman enggak menggunakan hadis ini ya, tapi ada. Riwayat siapa yang mengatakan ada qobliyah Jumat ya, yaitu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Itu nanti ada di dalam hadisnya Imam At-Tabrani ya. Imam At-Tabrani ya, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an ya. Jadi sama disamakan kayak salat duhur. Salat duhur tadi itu kan hukum asalnya apa? Ada qobliyah dan ada apa? Ba'diyah. Ya Jumat juga sama begitu, ada qobliyah dan juga ada apa? Ba'diyah. Nah, qobliyah duhur dan ba'diyah duhur itu bisa 2 rakaat qobliyahnya, ba'diyahnya juga bisa 2 rakaat. Bisa juga 4 rakaat qobliyahnya dan ba'diyahnya juga bisa 4 rakaat. Paham ya? Jumat juga sama begitu. Jumat sama kayak duhur ya. Qobliyahnya dan juga apa? Ba'diyahnya bisa 2 rakaat, qobliyahnya, ba'diyahnya bisa 2 rakaat. Bisa 4 rakaat qobliyahnya, ba'diyahnya juga bisa 4 rakaat. Hadisnya siapa tadi? Imam At-Tabrani. Jadi tidak bid'ah. Kadang ada sebagian dai mengatakan itu bid'ah qobliyah zuhur, enggak ada dalilnya. Anda itu belum baca. Jangan tergesa-gesa menghukumi enggak ada qobliyah zuhur, enggak ada qobliyah apa tadi? Jumat. Baca itu kitab riwayatnya Imam At-Tabrani ya, dalam Mu'jamnya At-Tabrani ya. Jelas ya? Ya. Makanya di dalam mazhab Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'iyah itu yang populer di Indonesia ya, itu ada qobliyah Jumat. Ya silakan ya. Tapi kadang Ustadz kalau misalkan masjid nggak memberi kesempatan, ya nggak apa-apa. Misalkan nggak melakukan qobliyah apa? Jumat. Ya. Jelas ya. Kan kadang ada masjid yang sekali azan, kemudian sekali khatib naik mimbar, kemudian azan, ya kan? Adanya cuma sekali Ustaz misalkan, ya nggak apa-apa kalau azan sekali. Maka sebagian masjid ada yang mensiasati azannya 2 kali ya. Loh kenapa kok 2 kali? Ya itu tadi kepengen mengamalkan tadi ya, kepengen mengamalkan qobliyah apa tadi? Jumat. Ya nggak apa-apa seperti itu. Maksudnya yang penting kalian tahu gitu loh. Yang penting kalian itu tahu ada dasarnya, ada hadisnya, supaya tidak salah mensalahkan gitu ya. Jelas ya? Ya. Tayyib. Kita kembali ke tadi ya, ke hadis ya. Jadi warak'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi ya. Dan Nabi melaksanakan ba'diyah Jumat di rumahnya. Jadi Nabi itu banyak melakukan sholat sunnah itu di rumah ya. Bukan berarti kalau kita misalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah di masjid dilarang, tidak ya. Ya. Memang afdolnya itu di rumah. Masalahnya kalau kita kadang sholat qobliyahnya di rumah, kadang ketinggalan jamaahnya kadang kalau rumahnya jauh ya. Cara mensiasatinya ya
ya ke masjid ya. Tapi kalau seandainya dia bisa di rumah itu lebih afdal ya. Tapi tidak dilarang kalau orang salat sunnah qobliyah ba'diyah di masjid ya. Tidak ada larangan. Tayyib. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, kana idza tala al-fajru, adalah Nabi ketika terbit subuh ya, fajar, la yusalli, maka beliau tidak salat illa rakaataini, kecuali 2 rakaat khafifataini yang ringan, yaitu salat sunnah qobliyah subuh ya. Salat sunnah qobliyah subuh ya. Salat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi, la yada'u, Nabi tidak meninggalkan arba'an, 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur ya. Ketika Nabi ditanya, karena waktu itu ya pintu langit sedang dibuka ya. Jadi ketika pas waktu duhur ya, azan duhur itu, kemudian Nabi sholat 4 rakaat. 4 rakaat yang dimaksud itu dua salam ya, dua ya. Nah ketika ditanya, karena itu tadi pintu langit ya, ikhwah ya. Jadi kalau kalian pas duhur ya, habis kuliah duhur di sini ya, kemudian sholat sunnah. Kenapa Nabi sholat sunnahnya tadi 4 rakaat? Karena itu waktu di mana pintu langit dibuka. Jadi Nabi senang kalau amal itu pas naik di situ ya. Kok tadi hadis sebelumnya kok 2 rakaat Ustaz? Artinya gini ya. Tadi kan qobliyah duhur itu ada 2 hadis tadi, yang mengatakan 2 rakaat ya kan? Dan ada yang mengatakan yang dilakukan oleh Nabi 4 rakaat. Makanya ya, kemudian ulama fikih membagi istilahnya begini. Jadi yang qobliyah duhur yang 2 rakaat itu disebut sunnah muakkadah ya. Kemudian tambahan lagi 2 rakaatnya jadi 4 rakaat itu, yang 2-nya sunnah ghairul muakkadah, itu istilah saja ya. Tapi kalau dua-duanya bisa dilakukan ya, 4 rakaat sebelum duhur itu lebih afdal. Tapi minimal 2 rakaat qobliyah sebelum apa?